yang bakal sharing sama teman-teman semua mengenai deteksi dini kanker payudara. Nah, teman-teman, video ini Devi buat untuk kalian semua, khususnya para wanita di Indonesia, agar kita sehat dan terhindar dari kanker payudara. Payudara adalah kanker yang terjadi pada daerah payudara. Hal ini diakibatkan karena tumbuhnya sel abnormal dalam payudara yang tidak terkendalikan oleh tubuh. Nah, saat sel abnormal ini tidak terkendalikan oleh tubuh, mereka akan memecahkan diri dan terus berkumpul membentuk benjolan yang disebut dengan tumor. Nah, saat tumor ini tidak terkendalikan lagi, mereka akan terus meluas yang disebut dengan kanker. Ada beberapa faktor predisposisi yang bisa menyebabkan kanker payudara, seperti seperti dari Departemen Kesehatan, Kementerian Kesehatan, WHO, atau International Agency Research and Cancer menyatakan kanker payudara ini masih menjadi penyebab kematian kedua tertinggi di Indonesia setelah kanker serviks. Nah, para wanita yang mengalami kanker payudara ini datang ke tenaga kesehatan setelah mereka mengalami stadium lanjut. Maka dari itu, ribuan bahkan jutaan wanita meninggal dikarenakan kanker payudara. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan manfaat deteksi dini kanker payudara ini untuk apa? Betul teman-teman, saat kita bisa mendeteksi lebih awal, otomatis kita bisa langsung datang lebih cepat ke tenaga kesehatan sehingga diagnosisnya itu bisa diberikan secara cepat, obat-obatannya lebih sedikit, dan peluang sembuhnya itu lebih besar. Lain halnya saat kita datang sudah stadium lanjut, otomatis obat-obatannya itu lebih banyak, lebih mahal, dan juga peluang sembuhnya itu lebih kecil. Dari penjelasan tadi, Devi yakin teman-teman pasti langsung penasaran, gimana sih metodenya untuk kita melakukan deteksi dini kanker payudara? Gampang banget teman-teman. Di sini aku bakal nerangin metode SADAR. Ya, betul. SADAR ini adalah proses pemeriksaan payudara sendiri. Nah, menurut para peneliti, jika kita rutin melakukan 1 bulan sekali, bisa menurunkan 20-30% angka kematian wanita yang disebabkan oleh kanker payudara. Yuk kita simak aja gimana sih metode SADAR itu. Metode SADAR ini dilakukan bagi seluruh wanita yang sudah mengalami menstruasi, tepat 1 bulan sekali setelah 7-10 hari kita berhenti menstruasi. Misalnya bulan ini Devi beres menstruasi tanggal 7, otomatis nanti kita melakukan SADAR itu di tanggal 14 atau di tanggal 18. Nah, adapun bagi wanita yang sudah menopause atau tidak lagi menstruasi, bebas memilih tanggal. Misalnya Devi pilih tanggal 4. Jadi setiap bulan itu nanti di tanggal 4 Devi melakukan proses sadari gitu teman-teman. Langkah pertama, kalian cukup membuka pakaian atas kalian, lalu kalian perhatikan secara teliti apakah ada kemerahan, benjolan, kerutan seperti kulit jeruk, atau ketidaksimetrisan yang terjadi secara berlebihan. Langkah kedua, keataskan tangan kalian seperti pada gambar, luruskan. Nah, setelah kalian keataskan, kalian perhatikan seperti langkah pertama, tapi lebih ke arah ketiak. Jadi, ketiaknya itu lebih dilihat ya, apakah ada kemerahan, kerutan, dan lain-lain seperti langkah awal. Langkah ketiga yaitu, kesampingkan tangan kalian di pinggang, dan dorong tangan kalian. Kalau misalnya kalian udah dorong, rasakan ketegangan otot payudara kalian. Semakin otot payudara kalian tegang, kalau ada benjolan itu semakin terasa, seperti itu. Langkah keempat yaitu meraba payudara. Meraba payudara di sini ada 2 langkah, secara memutar dari puting ke ketiak atau dari ketiak ke puting,
dan secara vertikal dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas. Nah, langkah ini tuh yang perlu kalian ingat saat meraba payudara, jangan ditap-tap, tetapi ditelusur secara perlahan dan lembut. Langkah kelima di sini adalah memijit puting kalian. Nah, hal ini bertujuan untuk melihat apakah ada cairan yang abnormal seperti darah, nanah, ataupun yang keluar selain ASI dan saat kalian tidak menyusui. Nah, langkah terakhir ini kalian bisa melakukannya sambil rebahan. Caranya gampang banget, kalian cukup menyimpan bantal di bawah punggung kalian dan lakukan perabaan saja. Seperti kalau misalnya kalian mau mengecek payudara sebelah kiri, angkat tangannya sebelah kiri ke atas dan diraba oleh tangan yang sebelah kanan. Begitupun sebaliknya. Udah deh teman-teman, langkah-langkahnya gampang banget kan? Maka dari itu jangan malas-malasan lagi ya. Semoga kita bisa terhindar dari kanker payudara ataupun penyakit-penyakit lainnya. Dan terakhir, kalau misalnya menurut teman-teman video ini bisa bermanfaat, jangan lupa di-share, di-subscribe, di-komen, dan juga di-like. Dah!